Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwah, sifat takut adalah di antara amalan hati yang paling utama. Al-Quran mengajarkan agar kita menanamkan sifat khauf ini atau sifat takut kepada Allah di dalam hati kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran mengajarkan segala sesuatu yang dapat menumbuhkan kebahagiaan di hati, di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar mengarahkan ke jalan yang paling lurus. Maka berbagai hal yang dapat menopang kehidupan, baik itu yang bersifat asasnya, pondasinya, maupun wasilah untuk mencapai kebahagiaan tersebut, semuanya telah diajarkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita perlu mendengarkan isi Al-Quran, merenungkannya, mentadaburinya, sehingga tumbuh sifat khauf, takut kepada Allah di dalam hati kita. Lihatlah cara Al-Quran menanamkan sifat khauf ini di hati seorang mukmin. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran mengabarkan kisah-kisah umat terdahulu. Seperti di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, wa fir'auna dhil autad, fa'aktharu fiha al-fasad, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, inna rabbaka labil mirsad." Allah berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad." Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad? Siapa kaum Ad? Iram dzatil imad. Itu kaum yang tinggal di kota Iram, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang dimana penduduk tersebut tidak pernah diciptakan yang semisalnya sebelumnya. Penduduk yang kuat. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan begitu juga kaum Tsamud yang dapat memotong batu-batu besar di lembah. Maksudnya adalah memotong gunung-gunung, mereka dapat ukir. Saking hebatnya teknologi mereka pada saat itu. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Alladzina taghaw fil bilad. Yang berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Dan ia berbuat banyak kerusakan di muka bumi. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Maka Allah berikan cemeti azab bagi mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ma'asyiral ikhwah, pertanyaannya adalah, hanya saut yang Allah timpakan? Hanya cemeti azab saja yang Allah timpakan? Naam. Subhanallah. Hanya dengan cemeti azab, sauti azab, pecut. Namun cemeti azab tersebut dapat menghancurkan, membinasakan umat-umat besar seperti mereka. Maka dengan merenungkan ayat-ayat ini dapat menanamkan sifat khauf di hati seorang hamba. Di antara cara Al-Quran menanamkan sifat khauf, Al-Quran mengabarkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda keadaan pada saat hari kiamat, hari kebangkitan. Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat," atau "Idza as-samaa'u fatarat." Kemudian ayat yang lain misalkan, "Hal ataka haditsul ghasyiyah," dan yang seterusnya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang yaumul akhir. Maka ini dapat menumbuhkan sifat khauf. Apabila para nabi saja mereka berkata, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah, aku takut terhadap hari yang sangat besar. In asaitu rabbi, jika aku durhaka kepada Tuhanku.
apabila para nabi saja berkata demikian alaihi wassalatu wassalam, maka bagaimana dengan kita yang kita bukan para nabi? Hendaknya kita lebih takut lagi terhadap azab Allah. Kemudian di antara cara Al-Quran menanamkan sifat khauf adalah Allah menceritakan tentang kemampuan dirinya. Allah yang mengatur alam semesta. Siapakah yang mengatur alam semesta? Allah. Siapakah yang menggerakkan awan? Hanyalah Allah. Siapakah yang menurunkan hujan dari awan tersebut? Demi Allah, hanyalah Allah. Kemudian siapa yang dari air hujan tersebut turun, kemudian menjadikan hewan-hewan bisa minum dari air tersebut, kemudian bisa menanamkan buah-buahan dari air tersebut? Hanyalah Allah. Maka dari itu sepantasnya seorang mukmin hanya takut kepada Allah saja. Karena yang mengatur alam semesta, dialah yang mampu merubah keadaan seorang hamba. Kemudian jika kita perhatikan ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat Allah, ini pun dapat menumbuhkan sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ada yang samar bagi Allah? Allah menceritakan wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, wa huwal alimul khabir. Tidak ada yang samar bagi Allah. Bahkan betikan hati dan rasa cemas, semuanya Allah mengetahuinya. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian. Fahdharuh, maka takutlah kepada Allah. Allah juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Semuanya Allah tahu. Maka seorang mukmin hendaknya menjadikan dirinya terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran, dan dia tidak mungkin bisa terpengaruh apabila dia tidak membacanya, apabila dia tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Oleh karena itu wajib bagi kita, ma'asyiral ikhwah, untuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran, mendengarkannya, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Karena Al-Quran memang untuk ditadaburi. Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dan ayat-ayat yang lainnya, seperti di akhir surat Al-Hasyr, Allah menjelaskan nama-namanya begitu indah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Yang dimana apabila seorang hamba, apabila mentadaburi nama-nama tersebut dan merenunginya, maka akan tumbuh sifat khauf pada diri mereka. Dan apabila seorang sudah menjadi hamba yang takut kepada Allah, maka ia akan menjadikan dirinya terikat kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya mengikatkan dirinya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Dan apabila dia sudah menjadi hamba yang mengikatkan dirinya kepada Allah, sudah terikat dengan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang paling bahagia di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjadi pembimbingmu. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.